Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kepada yang terhormat Bapak Felix Baskara Bakti Utama MPD selaku dosen keterampilan berbahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang indahnya ragam budaya Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Hal ini merupakan karunia Tuhan karena telah melimpahkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini. Selain memiliki kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan keragaman budayanya. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Sehingga muncullah berbagai macam kebudayaan seperti tari pendet, wayang kulit, tari kecak, dan lain sebagainya. Indahnya keanekaragaman budaya Indonesia dapat kita ketahui dan dapat kita nikmati apabila kita dapat berinteraksi dalam masyarakat. Dengan berinteraksi, maka kita dapat mengetahui banyaknya bahasa-bahasa daerah, tarian-tarian daerah, musik-musik daerah, dan pakaian adat daerah. Sepatutnya kita seharusnya bangga dengan hal tersebut. Sungguh sangat disayangkan apabila ragam budaya Indonesia harus ikut hilang di telan zaman. Keragaman budaya haruslah menjadi identitas bangsa Indonesia, karena keragaman budaya itu Indonesia menjadi negara yang berbeda di negara lainnya karena Indonesia adalah negara yang kaya akan budayanya. Mengingat apa yang telah kita miliki sebagai ragam budaya Indonesia, hal ini merupakan bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budayanya. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai generasi muda mampu untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia agar dapat terlestari hingga masa yang akan datang. Budaya di Indonesia akan hilang jika sebagai generasi muda tidak ada yang mau untuk melestarikan kebudayaannya yang ada. Maka dari itu, kita seharusnya bersama-sama melestarikan ragam budaya yang ada di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Keindahan ragam budaya Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai penduduk Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya, sehingga banyak bangsa yang kagum dan ingin mengklaim budaya Indonesia sebagai budaya bangsa mereka. Oleh karena itu, maka kita sebagai generasi muda sangatlah baik jika kita menyadari bahwa kebudayaan adalah harta yang tidak ternilai dan tidak dapat tergantikan, karena kebudayaan tidak dapat diciptakan dengan mudah apalagi dengan waktu yang singkat. Indonesia memiliki kebudayaan sebagai identitas bangsa. Budaya yang dicerminkan dari bahasa daerah, kesenian daerah, dan lain sebagainya. Sebagai generasi muda, sebaiknya kita tidak pernah lupa dengan identitas negara kita. Seharusnya kita bangga menjadi orang Indonesia karena negara Indonesia yang memiliki banyak ragam budaya. Hadirin yang saya hormati, bila bicara soal budaya Indonesia, tidak akan ada habisnya. Keragamannya mulai dari agama, suku bangsa, etnis, tarian, dan masih banyak lagi. Dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Hal ini juga sering menarik perhatian dunia. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pasti akan terkesan dengan keragaman budaya di Indonesia ini. Budaya di Indonesia merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus kita jaga. Indonesia sendiri sudah terkenal akan keragaman budayanya. Maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang ingin bersekolah di Indonesia untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya yang sudah diakui seperti batik. Batik merupakan salah satu hasil budaya yang telah mendunia, dan batik sekarang ini mulai mendapat sorotan dari generasi muda untuk dijadikan sarana kreativitas. Banyak sekali artis-artis luar negeri yang memakai baju dengan motif batik untuk menghadiri acara-acara ternama. Selain itu, batik juga sebagai salah satu warisan dunia.
Batik sendiri berasal dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Motif batik itu berbeda-beda tergantung wilayahnya. Dan jenis batik juga sendiri beragam, mulai dari batik tulis dan batik cetak. Hadirin yang saya hormati, selain batik, ternyata wayang kulit juga termasuk ke dalam budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Wayang kulit adalah warisan budaya yang bernilai tinggi karena merupakan sebuah seni kriya dan penggabungan dari sastra, seni musik, sampai seni rupa. Wayang kulit terbuat dari lembaran kulit kerbau yang telah dikeringkan, sedangkan bagian sikunya terbuat dari tanduk kerbau yang disambung menggunakan skrup, supaya gerakan wayang kulit terlihat lebih dinamis. Wayang kulit bukan hanya terkenal di Indonesia, wayang kulit sudah dikenal di mancanegara. Selanjutnya yaitu seni musik gamelan. Gamelan merupakan perkumpulan dari beberapa alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi suatu pertunjukan, seperti tari tradisional, wayang kulit, dan masih banyak lagi. Gamelan ini terdiri dari berbagai macam alat musik seperti gong, gambang, dan saron. Suara yang dihasilkan oleh alat-alat ini akan menimbulkan suara yang sangat khas. Banyak juga warga negara asing yang juga belajar bermain gamelan. Bahkan di beberapa pertunjukan mereka juga ikut berperan di dalamnya. Selanjutnya yaitu alat musik angklung. Alat musik angklung merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Suara dari angklung ini sangat khas dan setiap ukuran angklung mempunyai hasil suara yang berbeda. Asal angklung ini berasal dari Jawa Barat dan terbuat dari bambu. Karena alat ini yang sangat menarik dan unik, alat ini hampir pernah dicuri oleh negara tetangga. Alat ini juga digunakan untuk mengiringi beberapa pertunjukan seperti tari reog. Alat musik angklung menjadi salah satu budaya Indonesia yang wajib kita lestarikan. Angklung sangat ini sudah sangat dikenal sampai ke mancanegara karena memang unik dan khas, sehingga banyak yang menyukai keindahan bunyi yang dihasilkan dari musik angklung ini. Hadirin yang saya hormati, selain Indonesia terkenal dengan alat musiknya, Indonesia juga terkenal dengan seni tarinya. Seperti tari saman dari Aceh. Tari saman merupakan tari daerah Aceh. Tari ini memperlihatkan gerakan dari penarinya dengan gerakan yang cepat dan diiringi syair khas Aceh. Tarian ini biasanya digunakan dalam peristiwa atau acara penting. Selanjutnya yaitu tari kecak. Tari kecak juga termasuk ke dalam seni budaya yang ada di Indonesia. Yang menarik dari kecak yaitu ekspresi para penarinya yang sangat memukau, membuat para penonton tercengang dengan penampilannya para penari. Tari kecak merupakan jenis tari yang diiring dengan bunyi-bunyian atau kata-kata yang bunyi cak 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 pada tariannya. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari tari kecak. Selanjutnya yaitu ada senjata. Senjata kris. Kris merupakan alat atau senjata untuk berduel dari daerah Jawa. Namun sekarang ini kris sudah sangat jarang digunakan untuk berduel. Sekarang lebih digunakan untuk acara mantenan yang biasanya akan digunakan sebagai aksesoris oleh calon pengantin pria dengan diselipkan di belakang. Senjata kris ini berbentuk runcing, namun berkelok-kelok di ujungnya. Selain alat musik, tarian, dan juga senjata, Indonesia itu kaya juga dengan lagu-lagu daerahnya. Betapa sangat kayanya negara kita ini. Contohnya saja lagu Rasa Sayange dan lagu Jali-Jali. Lagu Rasa Sayange berasal dari Maluku yang merupakan ungkapan rasa sayang antara para masyarakat Maluku. Lagu ini juga pernah diklaim dan diakui oleh negara tetangga, namun negara kita berhasil mempertahankannya. Ada juga lagu Jali-Jali yang merupakan lagu asal Betawi. Lagu ini merupakan sebuah peninggalan budaya yang perlu dilestarikan juga. Jangan sampai diklaim lagi oleh negara lain sebagai peninggalan budaya nenek moyang mereka. Jika kita membicarakan mengenai budaya Indonesia, maka tentunya tak akan habis untuk kita membahasnya. Karena memang negara kita ini terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budayanya. Budaya dalam negara kita ini, jika kita mau menghitungnya, maka terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda.
Baik itu dari segi pakaian adatnya, bahasanya, tariannya, senjatanya, dan masih banyak lain lagi. Kebudayaan yang telah saya sampaikan merupakan beberapa peninggalan budaya di Indonesia yang sudah diakui oleh dunia sebagai warisan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, beberapa budaya Indonesia juga ada yang pernah diklaim oleh negara tetangga karena kita kurang menjaganya. Beberapa warisan tersebut seperti angklung, lagu rasa sayange, dan sebagainya. Dari kebudayaan yang ada di Indonesia, kita harus menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai kalah dengan warga negara asing yang ingin belajar budaya yang ada di Indonesia. Selain budaya tersebut, masih banyak budaya yang ada di Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya. Demikian pidato singkat dari saya tentang indahnya ragam budaya yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pidato banyak kesalahan dan kata yang tidak berkenan di hati. Ayam berkokok di pagi hari, ayo kita bangun bersama-sama. Saya tutup pidato ini, terima kasih sudah mau mendengarkannya. Wabillahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.